warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa kelas 10 mesin 1 hingga mesin 5. Selamat datang kembali dalam pembelajaran online gambar teknik mesin ya. Kalau minggu kemarin kita mempelajari proyeksi piktoral, kali ini kita akan mempelajari proyeksi ortogonal. Oke. Silakan dipahami pembelajaran dalam materi dalam video kali ini. Selamat belajar. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya, yaitu mengenai proyeksi. Proyeksi itu sama saja pandangan ya. Proyeksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada proyeksi piktoral dan yang kedua ada proyeksi ortogonal. Minggu yang lalu kita mempelajari mengenai proyeksi piktoral ya. Sebelum masuk ke ortogonal, kalian harus mengingat dulu apa itu proyeksi piktoral ya. Kemarin proyeksi piktoral dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada proyeksi isometri, dimetri, perspektif, dan proyeksi miring ya. Kalian harus paham itu dulu. Oke, saya rasa itu sudah paham mengenai proyeksi piktoral. Kita lanjut di proyeksi ortogonal ya. Di ortogonal ini nanti memerlukan logika yang lebih tinggi daripada proyeksi piktoral ya. Jadi harus lebih menggunakan pemahaman khusus. Oke. Langsung lanjut ke pengertiannya ya. Yang itu ini pengertiannya. Pengertian dari proyeksi ortogonal ya. Proyeksi ortogonal adalah proyeksi suatu titik, garis, bidang, dan benda terhadap suatu bidang proyektor yang tegak lurus terhadap bidang proyektornya. Ini contoh gambarnya ya. Di sini saya gambarkan gambar 3 dimensi kubus ya. Dan di sini ada layarnya atau yang saya sebut sebagai proyektornya ya. Dan ini nanti ini gambar 2 dimensi hasil dari proyeksi benda 3 dimensi ini ya. Jadi benda ini ketika diproyeksikan dalam sebuah bidang atau layar, bentuknya akan menjadi seperti ini. Yang dilihat berarti tampak depannya ya. Jadi intinya di ortogonal ini yaitu merubah gambar 3 dimensi atau memproyeksikan gambar 3 dimensi sehingga menjadi gambar 2 dimensi ya. Paham sampai situ ya. Oke, setelah itu lanjut di bagian-bagian dari proyeksi ortogonal ya. Proyeksi ortogonal dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada proyeksi Eropa, yang kedua ada proyeksi Amerika ya. Proyeksi Eropa itu sering disebut sebagai proyeksi di kuadran 1, dan yang proyeksi Amerika sering disebut sebagai proyeksi yang berada di kuadran 3. Mengapa bisa dikatakan seperti ini atau demikian ini? Ini karena ya, contohnya yang Eropa. Mengapa proyeksi Eropa dikatakan sebagai proyeksi di kuadran 1? Alasannya karena pandangan utamanya berada di kuadran 1. Pandangan utama itu sama saja dengan tampak depannya ya. Itu. Terus yang Amerika, mengapa proyeksi Amerika sering disebut sebagai proyeksi di kuadran 3? Karena pandangan utamanya berada di kuadran 3 ya. Nih, mengingatkan lagi apa itu kuadran ya. Jadi ketika SMP dulu kalian sudah pernah mendapatkan materi dalam matematika mengenai kuadran ya. Kuadran ini merupakan terdapat suatu sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi jangan sampai kebalik. Berarti di sini ada 4 bagian. Nah, ini namanya kuadran-kuadran. Di manakah posisi letak kuadran 1? Mengapa tidak di sini? Ya, karena ini emang dalam ilmu matematika sudah diterapkan
Kuadran 1 berada di pojok kanan atas. Kuadran 2 di sebelah kirinya, kuadran 3 bawahnya, dan kuadran 4 kanannya ya. Jadi berawal di pojok kanan atas, berlawanan arah jarum jam, sehingga kuadran 4-nya berada di pojok kanan bawah ya, dihafalkan. Oke, sampai situ saya rasa paham. Setelah itu langsung kita lanjut mengenai bagian-bagiannya tadi yang dibagi menjadi dua, yaitu ada proyeksi Eropa dan Amerika. Ini akan saya jelaskan, saya detailkan, saya kupas biar kalian lebih paham mengenai apa itu proyeksi Eropa dan Amerika ya. Jadi ini proyeksi Amerika itu sebutannya proyeksi di kuadran 1 ya, 1. Nah ini berarti tampak depannya berada di kuadran 1. Nih langsung ya. Tampak depan kuadran 1. Tampak atas di kuadran 4. Mengapa di kuadran 4 tampak atasnya? Karena ini tampak atas selalu sejajar horizontal ya. Horizontal dengan tampak depannya ya, selalu sejajar atas bawah atau horizontal dengan tampak depan. Itu yang atas. Mengapa di kuadran 4? Itu alasannya ya. Begitu juga yang tampak sampingnya. Mengapa di kuadran 2? Karena tampak samping itu selalu sejajar samping atau vertikal ya, dengan pandangan utama atau tampak depannya ya. Tuh. Jadi kuadran 3-nya kosong. Nah ini saya beri contoh benda gambar 3 dimensi. Ini contohnya sebuah kubus yang terpancung ya. Berarti ini saya potong pojoknya ya, saya potong atau saya cemper sebelah sini ya, biar lebih memudahkan contoh bentuknya ya. Karena kalau gambar kubus utuh nanti kalian tidak bisa membedakannya mana tampak atasnya, tampak sampingnya, begitu juga atasnya ya, karena bentuknya sama semua. Kalau seperti ini kan nanti akan berbeda ya. Nih contohnya, ini saya tentukan tampak depannya berada di sini. Ini berarti tampak depan, samping kanan dan atas ya. Tuh. Nih proyeksi Eropa berarti proyeksi di kuadran 1 ini. Berarti tampak depannya diletakkan di sini. Ini depan ya. Nih depan. Terus tampak atasnya. Atas ya, ini berarti bentuknya seperti ini. Nih. Terus tampak sampingnya. Yang kita lihat itu tampak samping itu samping kanan, bukan samping kiri ya. Pasti yang kita lihat samping kanannya. Ini samping kanannya ya. Ya, ini. Mengapa ini masih ada garisnya? Padahal ini sudah saya potong ya. Ini karena ini saya motongnya tidak tembus ke belakang. Jadinya masih terlihat bagian sininya. Kalau gambar ini saya putar, saya hadapkan pas di sumbu utamanya ya, masih kelihatan. Kecuali kalau kubus ini saya potong tembus sampai belakang. Jadi ini akan tidak kelihatan ya. Gini. Gitu, paham ya? Jadi yang dilihat di sini itu tidak tampak kirinya, tampak belakang atau tampak bawah, itu tidak usah dihiraukan. Jadi di ortogonal ini yang kalian pahami, yang kalian perlu, kalian wajib di logika dari sebuah gambar 3 dimensi, yaitu pandangan utama, pandangan depan, samping kanan, dan atas. Selain itu tidak ya, hanya 3 itu saja. Oke, paham? Proyeksi Eropa saya rasa sudah paham ya. Setelah itu kita lanjut ke proyeksi Amerika. Oke. Nih, proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika itu sama saja proyeksi di kuadran 3 ya. Nih, mengapa dikatakan proyeksi di kuadran 3? Masih ingat ya? Karena tampak depannya berada di kuadran 3. Nih contohnya, ini kuadran juga masih sama kuadrannya ya. Kuadran 1 di sini, pojok kanan atas. Tampak depan berada di kuadran 3.
Berarti di sini tampak depan, samping kanan, dan atas. Jadi diingat-ingat untuk memudahkan kalian. Berarti tampak sampingnya berada di sejajar sampingnya, sini sampingnya depan. Berarti kalau atas berada di atasnya, gini. Nih, contoh dari bendanya. Bendanya masih sama kayak seperti tadi, kubus yang terpancung ya. Saya potongnya juga masih sama. Jadi tadi untuk membuat proyeksi Amerikanya itu hanya merubah letak kuadrannya saja ya. Seperti ini. Tampak depannya berarti berada di kuadran 3. Samping kanannya berada di kuadran 4 dan atasnya berada di kuadran 2 ya. Ingat-ingat mengapa diletakkan di sini. Kenapa juga samping kanannya diletakkan di kuadran 4? Tadi sudah saya beri alasannya. Silakan diputar lagi tadi yang proyeksi Eropanya. Lihat penjelasannya mengapa berada di kuadran sini samping kanannya. Begitu juga atasnya ya. Jadi perbedaannya ya. Perbedaan dari proyeksi Amerika. Perbedaan Eropa dan Amerika. Jadi apa perbedaannya kira-kira? Ya, yaitu perbedaannya kalau di proyeksi Eropa tampak sampingnya berada di sebelah kirinya. Ya. Nih, tampak sampingnya berada di sebelah kiri pandangan depan, ya. Kalau yang Amerika, ya, tampak sampingnya berada di sebelah kanan tampak depan ya. Di situ paham ya. Oke, saya rasa itu cukup materinya, silakan dipahami. Nah, itu tadi materi mengenai proyeksi ortogonal ya, silakan dipahami dengan baik. Dan sebagai feedback atau timbal balik kalian bahwa kalian telah melihat dan memahami video pembelajaran gambar teknik ini, silahkan beri kesimpulan mengenai materi yang saya ajarkan dalam video ini, ditulis di komentar Google Classroom ya, tidak di kertas, tidak di buku, tapi langsung diketik di Google Classroom di komentarnya ya. Beri kesimpulan sepaham kalian sebaik mungkin, karena itu nanti yang akan saya nilai. Oke, nanti diberi nama dan nomor absen ya di Google Classroom-nya masing-masing kelas. Oke, seperti itu ya. Saya rasa tugasnya tidak terlalu berat ya. Silakan dipahami dan semangat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.